Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan review buku yang telah saya baca. Judul dari buku ini adalah Psikologi Harapan yang ditulis oleh Ken Olson. Nah, buku ini juga diterjemahkan oleh orang Indonesia karena yang menulisnya itu orang luar. Nah, buku ini itu berisikan beberapa subbab sampailah dia mencapai ke psikologi harapan. Nah, di mana Ken Olson ini membahas satu tema utama yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu harapan, sesuai dengan judulnya, psikologi harapan. Nah, di mana menurut Ken Olson ini, harapan ini bukan sekedar angan-angan atau keinginan kosong kita, melainkan kekuatan psikologis yang membuat manusia itu bertahan. Makanya di sini di bab-bab dia ada 11 bab, kemudian penulis ini melihat bahwa banyak orang pada masa saat sekarang ini mengalami kelelahan mental, putus asa, kehilangan tujuan hidup dan merasa hidupnya itu tidak berarti. Nah, jadi bukan karena mereka atau manusia itu tidak mampu atau tidak memiliki apa-apa, tetapi karena di dalam perjalanan hidupnya mereka itu kehilangan harapan. Nah, jadi judul asli buku ini itu Can You Wait Till Friday. Nah, di sini artinya memiliki makna bahwa makna yang sangat mendalam, di mana hari Jumat itu diibaratkan sebagai waktu yang ditunggu-tunggu, simbol kelegaan, simbol akhir dari kelelahan, dan simbol harapan akan hari yang lebih baik. Nah, di sini itu banyak pertanyaan, bisakah kamu menunggu sampai hari Jumat? Itu sebenarnya peribahasa aja, sebenarnya ingin menanyakan kepada manusia itu sendiri, apakah seseorang itu mampu bertahan sampai hari ini, masih sanggup menjalani hidup meskipun terasa berat. Kemudian jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk bertahan dan menunggu, berarti harapan itu masih ada di dalam dirinya. Tetapi jika dia tidak bersabar, dia langsung memutuskan untuk ya udah menyerah aja gitu, berarti dia sedikit kehilangan harapan dan tujuan hidupnya. Kemudian juga bahwa Ken Olson menjelaskan bahwa harapan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Manusia itu bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit seperti sakit ataupun kesulitan-kesulitan yang kita alami seperti sakit, miskin, mengalami kegagalan atau kehilangan orang yang dicintai. Nah, selama dia masih memiliki harapan, insya Allah hidupnya masih bisa dilanjutkan dengan baik gitu. Nah, kemudian sebaliknya, seseorang itu akan merasa sangat hancur meskipun hidupnya terlihat baik-baik saja. Jadi, jika dia kehilangan intinya, jika dia kehilangan harapan, kemudian harapan itulah yang membuat manusia itu sebenarnya tetap bangkit gitu, tetap berusaha dan tetap juga melihat masa depan itu sebagai sesuatu yang mungkin bisa untuk diperjuangkan. Kemudian salah satu pembahasan yang menurut saya penting dalam buku ini adalah kemampuan menunggu dan bersabar, bahwa banyak masalah hidup karena manusia itu tidak sabar dan tidak sanggup menunggu proses. Jadi pengennya cepat instan gitu. Seperti kita kayak makan kentang goreng itu maunya langsung aja gitu, kayak tidak menghadapi prosesnya gitu. Kemudian juga menurut penelitian dokter ini, manusia itu cenderung dengan segala sesuatu yang instan. Jadi kayak belum tentu semua orang itu mampu memaknai setiap proses yang harus dia jalani di hidupnya. Pasti kayak saat ini mungkin kita belum kelihatan ya perjuangan dari kita, mungkin kita memimpikan sesuatu, tetapi kita kan belum tahu di depan itu apakah berhasil atau tidak gitu. Jadi intinya kita itu harus menunggu gitu. Jadi setiap prosesnya dinikmati aja gitu, tetapi jangan sampai di proses ini dia kehilangan harapan. Nah, makanya justru itu banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya secara fisik dia tetap sehat, tapi dalam mental dia mengalami keputusasaan, kelelahan yang tidak terselesaikan. Nah, di situ ini nanti akan berhubungan dengan materi-materi yang selanjutnya. Nah, sebenarnya buku ini itu lebih ke kesehatan mental. Nanti dia akan berkaitan dengan depresi, kesedihan mendalam, kemudian kelelahan emosional, bahkan keinginan sampailah untuk bunuh diri, terus menggunakan zat-zat adiktif seperti narkoba dan lain-lain. Nah, di sini akan membahas itu, tetapi sebenarnya nanti akan timbul bahwa keinginan orang yang kehilangan harapan itu untuk bunuh diri gitu. Kenapa? Karena di sini menurut
Ken Olson itu, bahwa orang yang berpikir untuk bunuh diri itu sebenarnya bukan ingin mati, tetapi hanya ingin berhenti merasakan sakit yang luar biasa. Jadi dia bingung gitu gimana caranya menghentikan rasa sakit ini. Nah, ini nanti berhubungan dengan kita yang berhubungan langsung dengan orang yang seperti itu. Contoh seperti ada orang yang mengalami depresi atau dia mengalami kelelahan, biasanya dia akan butuh didengarkan, bukan dihakimi. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang depresi itu hanya didengarkan. Karena gini, kemampuan kita untuk mendengarkan biasanya itu kita lebih mudah menghakimi gitu. Misalnya saya lagi berbicara, terus lawannya itu langsung di otaknya itu berpikir, sepertinya langsung gitu, dibandingkan kita mendengarkan dulu sampai selesai. Biasanya di kita itu otomatis seperti itu. Misalnya seseorang menyampaikan, kita akan langsung berpikir, kayaknya bukan kayak gini deh, langsung. Nah, di otak kita tuh otomatis langsung meng-cut gitu, walaupun kita sebenarnya tidak bicara. Sedangkan orang yang depresi itu, dia hanya butuh didengarkan, diikuti alurnya, bukan di-cut-cut gitu. Nah, jadi kayak dia merasa didengarkan. Makanya ketika orang yang memang mengalami depresi atau memang dia punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan dengan baik dalam dirinya, dia butuh orang lain seperti psikolog gitu, atau dengan bantuan dirinya sendiri. Tetapi ya itu tadi, dengan kemampuan dia harus punya rasa bersabar dalam proses. Nah, kemudian lanjut ke bab berikutnya, yaitu dia berkaitan dengan kekuatan harapan. Sebenarnya harapan itu apa? Harapan itu adalah orang yang punya harapan bukan berarti hidupnya mudah, tetapi ia tidak menyerah pada keadaan. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk terus berjuang apapun yang dihadapinya. Nah, sebaiknya orang yang kehilangan harapan itu akan merasa semua usahanya sia-sia, kemudian masa depannya itu terasa gelap gitu, kemudian dan hidup tidak lagi berharga. Kemudian dia akan berlanjut dengan harapan dan kesabaran. Ketika tadi dia sudah merasa putus asa, di sini yang paling penting dalam pembahasan buku ini menunggu dan bersabar. Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi, ketika seseorang tidak mampu menunggu dengan prosesnya, dia cenderung mudah stres, kemudian mudah marah, mudah putus asa, karena ya berkaitan dengan psikologisnya. Kemudian di sini ditekankan oleh penulisnya adalah menunggu itu adalah bagian dari harapan, sembari kita menunggu prosesnya. Jadi berarti sebenarnya kita yang masih mau menunggu untuk hari esok dengan kemampuan kita bekerja keras, berarti kita masih percaya bahwa masa depan itu bisa lebih baik gitu, bukan fokus ke masalah yang dihadapi. Kemudian ini berhubungan dengan orang lain tadi, seperti yang saya bilang, di buku ini tumbuh dia berdampingan dengan hubungan dengan orang lain, baik itu teman, saudara, atau siapapun yang berhubungan di sekitarnya. Jadi intinya saya dapat poinkan bahwa sebenarnya orang yang putus asa tadi, dia tidak butuh ceramah panjang sebenarnya, tapi intinya dia butuh ditemani, butuh didengarkan, dan juga butuh dipahami. Kemudian ketika seseorang itu merasa didengarkan atau dihargai, biasanya dia akan muncul gitu. Seperti kita pernah ya melihat orang yang memang dia butuh cerita, terus kita dengarkan, biasanya akan lebih bermakna lagi, kayak walaupun mungkin ya dia ngerasa gak ada yang ngerti gitu, tapi intinya dia lebih merasa tidak sendiri dan beban hidupnya akan terasa lebih ringan gitu. Jadi sebenarnya di sini buku ini juga mengingatkan bahwa mendengarkan dengan tulus itu bisa menjadi bentuk pertolongan yang sangat besar, dampaknya sangat besar untuk orang yang sudah kehilangan harapan. Kemudian di sini apa kaitannya harapan dan kesehatan mental? Sebenarnya ini akan berkaitan dengan tadi kesedihan mendalam, kelelahan mental, bahkan keinginan fatal untuk bunuh diri. Kemudian sebenarnya tadi mereka itu yang dihadapi orang depresi itu adalah dia ngerasa hidupnya itu terlalu berat, kemudian dan tidak ada yang memahami mereka. Nah, itulah biasanya yang menumbuhkan mereka ingin untuk bunuh diri gitu, karena di lingkungannya tidak ada yang bisa memahami keadaan dia gitu. Karena itu solusi sebenarnya paling penting untuk mengembalikan harapan tadi adalah sekecil apapun harapan itu perlu gitu di kehidupan kita. Kita bangun untuk makan, untuk nonton, pokoknya apapun hal-hal kecil itu sebenarnya sangat berpengaruh. Nah, kemudian di sini ketika orang itu salah mengartikan hidupnya tadi, biasanya dia akan mengalami penyalahgunaan obat-obatan. Itulah dia nanti kenapa setelah diteliti sama Ken Olson ini, masalah kecanduan itu bukan hanya zatnya. Jadi bukan hanya tergantung obatnya, tetapi dia itu mengatasi rasa kosong atau kehampaan dalam hidupnya dan kehilangan tujuannya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak
mampu menghadapi kenyataan hidup yang dia jalani. Kemudian dia merasa hidupnya tidak berarti dan juga sama sekali masa depannya itu tidak terlihat dengan jelas gitu. Nah, seperti ini juga ada pesan pentingnya bahwa hidup tidak harus sempurna untuk tetap bermakna. Jadi ya lakukan sebisa mungkin gitu. Jangan ngerasa yang ini pesan dari buku ini. Kalaupun dia membutuhkan bantuan, silahkan cari profesionalnya gitu atau dengan orang lain. Biasanya kalau misalnya kita salah bercerita ke orang, itu bisa jadi ngefek juga ke kitanya gitu. Karena akan beda gitu. Kita kan merasa kalau kita bercerita berarti kita percaya pada orang itu. Nah, ketika salah atau ekspektasi si pencerita tidak tercetuskan, biasanya dia akan ngerasa ya udah aku nggak mau lagi cerita karena menurut aku orang malah menghakimi aku gitu. Nah, terus kemudian lanjut lagi, sebenarnya di dalam buku ini dia menekankan bahwa harapan itu kekuatan hidup, kemudian harapan itu membuat kita bertahan, kemudian harapan itu memberi makna pada kehidupan. Dan pesan yang sangat penting saya kutip di sini, selama kita masih mempunyai harapan, hidup masih layak diperjuangkan. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.